voce di Maria dentro l'anima mia come un balsamo. Halo sahabat Wirid, jumpa lagi dengan kami. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari keterkasih dalam Kristus. Hari ini Rabu 16 Februari 2022 bersama saya Andreas Girsugiarto Dharma Budi dari Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kuta. Mari kita bersama merenungkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini adalah penolong bagi sesama. Pernahkah kita melihat seorang buta yang ingin menuju ke suatu tempat? Lalu apa yang kita lakukan? Kalau dulu di pelajaran sewaktu sekolah dasar, pasti jawabannya, "Ya, saya akan menuntun orang buta tersebut." Ini adalah jawaban yang benar dan memang seharusnya harus kita lakukan. Tetapi yang terjadi sebenarnya, apakah kita benar-benar membantu menuntun orang buta itu sampai ke tujuannya? Ataukah kita hanya memperhatikannya dari jauh saja? Dalam bacaan Injil hari ini diceritakan kisah ketika Yesus sampai di Betsaida. Datanglah beberapa orang yang membawa orang buta kepada Yesus, lalu mereka memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan orang buta ini. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta ini dan akhirnya orang buta ini dapat melihat kembali. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mari kita lihat lebih dalam di awal cerita. Apakah yang akan terjadi kepada si buta ini jika orang-orang tersebut tidak membawanya kepada Yesus dan memohon kesembuhan dari Yesus?
Kemungkinan ia akan tetap menjadi orang buta, atau bisa juga sembuh, tetapi memakan waktu yang lebih lama sampai ia menemukan Yesus. Orang buta pada zaman sekarang ini bisa kita analogikan juga sebagai orang yang buta dalam iman. Orang ini tidak bisa melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Dan orang seperti ini sedang jauh dari Tuhan, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Banyak hal yang mungkin menjadi penyebabnya. Di antaranya kekecewaan terhadap Tuhan karena kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau bahkan belum diberikan pasangan hidup ataupun buah hati yang berasal dari Tuhan. Jika kita mau, kita bisa menjadi orang-orang yang mau menuntun orang ini kembali kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan atas apa yang mereka rindukan. Kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kita bisa mendoakan mereka, bahkan menjadi pendoa syafaat bagi mereka. Kita juga bisa berjalan bersama sampai orang ini menemukan kembali Tuhan Yesus dan disembuhkan. Pilihan ada di tangan kita. Maka saudara-saudariku terkasih, marilah kita menjadi penolong bagi sesama kita yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan dalam hidupnya. Tanpa kita sadari, ketika kita berjalan bersama orang-orang tersebut dan menemukan Tuhan kembali, maka hidup kita pun diubahkan. Segalanya ditambahkan, dan kita mendapatkan sukacita abadi yang berasal dari Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. sopra l'anima mia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau telah membuat kami bertekuk lutut dan meminta keajaiban. Engkau menutup gereja-Mu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga untuk berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini, padahal sebenarnya kami perlu merendahkan diri dan meminta bimbingan dan kebijaksanaan hanya dari-Mu. Kami telah menjalani hidup kami seolah-olah kami berada di sini, di bumi selamanya. Seolah-olah tidak ada surga, tidak ada api penyucian, dan tidak ada neraka. Mungkin virus ini sebenarnya adalah cara-Mu memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepadamu. Hari ini, ketika kata-kata ini menyebar di internet, semoga semua yang melihatnya menyatukan hati dan tangan mereka dalam doa, memohon pengampunan, memohon kesembuhan dan perlindungan dari virus ini, tetapi di atas segalanya, memohon agar kehendak kudus dan ilahi-Mu terjadi
dan bukan milik kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, bebaskanlah kami dari segala kejahatan di bumi, jika itu kehendak-Mu. Bapa, Engkau telah dengan sabar menunggu kami menghadapkan wajah kami kepadamu untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Kami menyesal mengabaikan suara-Mu. Egois, terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, aku tidak layak untuk-Mu datang ke rumahku, tetapi satu kata dari-Mu akan cukup untuk menyembuhkanku. Engkau, Tuhan, hanya perlu mengatakan firman dan jiwa kami akan disembuhkan. Kami meminta kesembuhan dan pembebasan dalam nama Yesus, dengan jasa tak terbatas dari hati yang Maha Kudus dan hati Maria yang penuh sukacita dan tak bernoda. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita.
Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. scende sulle ferite sopra l'anima. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih.